sorry, apa bedanya restoratif justice dengan diversi? Itu prinsip sebenarnya ya dalam undang-undang. Jadi prinsipnya dalam sistem peradilan pidana anak sebenarnya untuk diversi juga nggak selalu mulus. Jadi misalnya diversi itu hanya boleh dilakukan satu untuk ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Jadi kalau dia di atas 7 tahun itu tetap 7 tahun ke atas gitu, itu nggak bisa, jadi harus di bawah. Kedua, diversi itu adalah bukan perbuatan yang berulang, jadi baru pertama gitu. Terus yang ketiga, diversi itu jika keluarga korban bersedia. Kalau keluarga korban tidak bersedia, maka dilanjutkan proses hukum. Bukan cuma keluarga korban aja, tapi kalau ada pihak-pihak lain yang tidak bersedia? Oh, nggak harus keluarga korban. Harus keluarga korban. Nah, hanya kan tadi, kalau 12 ke bawah, mau nggak mau diversi. Tapi kalau 12 ke atas, tidak bisa. Dan untuk beberapa kasus, misalnya saya pernah, waktu yang demo banyak itu, demo besar-besaran yang melibatkan anak-anak, itu banyak anak-anak kan menyerang petugas. Nah, lalu ada beberapa polisi menolak diversi. Jadi, anak-anak yang menyerang dia menolak dilakukan diversi. Berarti kan gagal diversi, jadi lanjut ke pengadilan. Tapi ketika keputusan hakim dalam kasus itu, jadi ada sekitar, kalau saya tidak salah ingat ada 8 yang diputuskan waktu itu oleh hakim, itu ternyata dikembalikan kepada orang tua memang. Oleh hakim, keputusannya adalah dikembalikan kepada orang tua, tetapi ada juga yang diberi keputusan dia harus kerja sosial. Jadi kerja sosial di panti jompo yang ditunjuk selama 3 bulan, 3 bulan dengan waktu melakukan itu kalau di hari kerja atau karena dia harus sekolah itu sekitar 3 jam saja dalam sehari. Jadi ada hukuman-hukuman sebenarnya seperti itu juga oleh hakim. Jadi walaupun dia berproses juga, memang belum tentu anak itu kemudian masuk ke dalam yang kita sebut tadi penjara. Tapi kalau sekarang namanya LPKA ya disebutnya. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Nah itu harusnya positif. Nanti kita akan bahas karena tadi kan saya sempat bilang bahwa ternyata ada pelaku ya curanmor yang ternyata setelah ditangkap ya dia lagi. Nah, bagaimana residivis, bagaimana lapas ini berperan untuk membuat anak menjadi lebih baik. Oke, tapi kita sedikit lagi saya mau tahu ya. Kasus perkosaan sering tidak muncul ke permukaan ya. Keluarga-keluarga yang tidak melaporkan ya anaknya diperkosa. Karena sekarang kita lihat begitu ibunya melaporkan dan kemudian tidak terima dengan upaya mediasi maupun diversi tadi, yang terjadi di blow up dan menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap keluarga korban. Sehingga orang bilang, wah kalau gitu lain kali aku nggak mau, kalau misalnya terjadi pada diriku aku tidak mau laporkan atau publikasikan karena double menderita. Gitu lah. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus perkosaan terutama anak-anak yang tidak dilaporkan seperti itu? Udah jatuh ketimpa tangga gitu jatuh ya. ketimpa tangga. Memang untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya. Kalau kasus-kasus kayak perundungan atau kekerasan fisik gitu ya, itu umumnya terjadi pelaporan kepada kepolisian. Tetapi kalau kekerasan seksual betul. Dan itu sebenarnya udah lama ya. Jadi gunung es betul karena apa? Karena sebenarnya kalau kita berbicara ke KUHP ya, itu kan lebih kepada pembuktiannya harus korban ya Pak Adrianus. Itu yang kemudian juga menjadi hambatan. Jadi bagaimana korban, ya apalagi korban anak, disuruh membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Misalnya gini, apakah ada saksi? Ya kalau ada saksi nggak jadi dong pelaku ngelakuin. Lalu misalnya apakah ada rekaman? Ya itu namanya bikin film porno dong. Kan jadi nggak mungkin ya. Nah oleh karena itu ini kan sesuatu terus korban suruh membuktikan. Maka biasanya keluarga lebih memilih satu. Banyak keluarga juga menganggap aib. Jadi kalau nanti ngelapor ini menjadi aib bagi keluarga. Dan ini sebenarnya bahaya gitu, harusnya nggak boleh. Karena kita jadi tidak menolong anak ini untuk sembuh. Nah ini bisa traumanya panjang banget. Kedua adalah saya melihat tadi korban dikorbankan lagi tadi juga ketika harus lapor polisi. Dia repot untuk pembuktian ini. Nah tak berdaya, lalu visum. Banyak daerah yang visumnya masih disuruh bayar sendiri. Jadi udah jadi korban, visumnya juga bayar. Ya kalau dari keluarga mampu, kalau enggak. Kalau bagi saya dengan lahirnya undang-undang TPKS ini memberi pencerahan. Apa itu TPKS? Ya apa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan dan itu sebenarnya berlaku di situ disebutkan
selambat-lambatnya sebenarnya adalah paling lama disebutkan 6 bulan. Dan kita berharap sebenarnya ini udah 6 bulan ya, hanya memang PP-nya belum jadi. Nah, tetapi di situ bagusnya adalah bagi para korban kekerasan seksual, itu pernyataan korban itu sudah bukti, alat bukti. Lalu nanti ditambah dengan visum kan. Nah, berarti itu jadi bisa 2 alat bukti. Dengan demikian maka polisi bisa melanjutkan. Nah, lalu polisi juga punya tugas untuk membuktikan itu juga. Jadi tidak dibebankan kembali kepada korban. Saya pikir ini harus kita percepat memang ya, agar tadi kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak bungkam atau memilih lebih baik diam. Dan ini menurut saya tidak membuat efek jera pada pelaku dan akan memunculkan korban jauh lebih banyak lagi. Baik, Bung Adrianus. Menariknya kalau kita lihat video tadi ya, ibu dari korban itu tetap merasa bahwa harus ada ya proses hukum. Entah melalui peradilan atau apapun juga, dia bilang ini ada perasaan tidak adil ya, tidak mewakili penderitaan anaknya maupun ibunya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan proses terakhir dari kasus ini itu kan setelah ada diversi, maka ini saya baca supaya nggak salah, maka pelaku 3 anak ini itu dihukum atau diputuskan ya menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 6 bulan. Ya. Nanti Bu Retno kasih tahu biasanya di LPKS itu apa pembinaannya. Okay. Tapi kabarnya sampai hari ini itu belum dilaksanakan. Nah, kalau sampai di sini kalau tidak dilaksanakan konsekuensinya apa? Bisa aja kan bilang, alah sudahlah itu kan basa-basi aja. Iya saya mau. Tapi nggak ada kekuatan untuk mengeksekusi keputusan itu. Dalam hal ini ya tadi ya kita bicara mengenai harusnya proses peradilan pidana anak itu cepat, singkat dan amat pro anak. Tapi juga jangan lupa bahwa belum semua fase-fase peradilan pidana kita itu seperti itu ya. Jadi kalau harusnya begitu hakim ketok palu, maka kemudian eksekusi bisa dilakukan. Tapi dalam hal ini jaksa belum tentu punya pendapat seperti itu karena dia juga bisa banding juga begitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini ada hal yang tidak diceritakan oleh ibu itu, mengapa kemudian lalu si tersangka tidak dieksekusi segera untuk masuk kepada LPKS. Ya, saya berpendapat bahwa kalau misalnya sudah kita pakai bahasa inkrah ya, berkekuatan hukum tetap, maka mestinya si 3 orang anak ini kemudian langsung bisa dibawa ke sana untuk kemudian menjalani pembinaannya. Begitu. Pembinaan itu biasanya apa? Isi pembinaannya di LPKS. Oh ya. LPKS itu apa sih bentuknya itu? Itu sebenarnya jadi itu biasa di bawah Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dan itu di sana itu ada seperti tempat tinggal ya sebenarnya ya rumah ya kemudian pendamping makan dan lain-lain semua di sana dan biasanya itu akan ada psikolog, tetap juga ada proses upaya untuk memulihkan. Jadi si pelaku pun mendapatkan korban sebenarnya hak untuk direhab juga sebenarnya di dalam proses undang-undang kita juga gitu. Jadi nanti dia anak ini juga termasuk dalam tanda kutip dikurung ya, nggak pulang ke rumah. Iya, tapi di sana tuh kayak di rumah aja. Jadi dia misalnya beraktivitas bermain, makan, mandi, tapi tidak pulang biasa. Ke rumah, tidak boleh pulang ke rumah. Tapi tidak pulang ke rumah dan orang tua hanya boleh membesuk pada waktu-waktu tertentu. Biasanya sih sebulan pertama nggak boleh ditengok dulu agar anak ini terbentuk kebiasaan sehingga proses pemulihan atau proses pembinaannya tadi bisa lebih berjalan. Nah, biasanya sih diajarin mulai dari makan, ayo ngambil makan sendiri, sesederhana itu sebenarnya. Habis itu ayo cuci sendiri, tugas kamu adalah beresin tempat tidur kamu, habis itu mandi, kamu tugasnya hari ini adalah menyapu, ya kalau kamu bantuin ini, itu sebenarnya dididik begitu. Tapi kalau dia memang harus sekolah, di sana juga ada proses, misalnya gini, sekolahnya ngasih PJJ, maksudnya pembelajaran jarak jauh, ngasih tugas, nanti akan ada jam dia mengerjakan tugas juga gitu loh. Jadi sebenarnya nggak diputus juga hak atas pendidikannya, kalau memang orang tuanya butuh ya bisa ngelihat, tapi misalnya melalui, kan sekarang teknologi bisa ya, lewat gampang gitu, tapi tidak bisa bertemu dulu gitu. Jadi bawa anak ibu baik-baik aja gitu. Jadi anak-anak pelaku kekerasan umumnya adalah anak-anak yang juga mengalami kekerasan. Artinya dia juga korban.